Teuku Nyak Arif, Rencong Aceh di Fox Road. Teuku Nyak Arif adalah tokoh Aceh yang terkenal berani melakukan kritik terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Ia sering memberikan kritik pedas melalui sidang-sidang Fox Road atau Dewan Rakyat. Karena keberaniannya itu, ia diberi julukan sebagai Rencong Aceh di Fox Road. Upaya Teuku Nyak Arif membawa organisasi politik Indonesia ke Aceh. Hubungannya dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia membuat Teuku Nyak Arif memiliki pandangan dan cita-cita untuk mewujudkan perjuangan yang bersifat nasional di Indonesia. Hal ini terlihat dari usaha-usahanya untuk membawa dan mendukung organisasi-organisasi nasional Indonesia di Aceh. Sesudah Teuku Nyak Arif kembali ke Aceh, ia berusaha modernisasi Aceh dengan memperkenalkan organisasi perjuangan nasional seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah di Aceh. Dalam musyawarah pendidikan Islam yang diadakan di Aceh Besar pada tanggal 1 Oktober 1936 yang dihadiri kurang lebih 10.000 orang, termasuk tokoh ulama serta para ule balang terkemuka Aceh, Teuku Nyak Arif menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam berbagai hal beliau berkata, segala perbuatan yang merentangi kemajuan ilmu pengetahuan perlu sekali disesali. Orang yang anti terhadap kemajuan ilmu pengetahuan adalah seolah-olah orang itu berkhianat kepada bangsa dan tanah air. Marilah kita kembali kepada keinsafan, biang segala kelalaian, masuklah sekolah-sekolah yang berdasarkan ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Beliau pula ikut menumbuhkan bahkan menjadi ketua Aceh Study Fund yang membiayai anak-anak Aceh meneruskan pendidikannya di luar daerah. Meski sempat mengalami berbagai kesulitan, organisasi ini akhirnya diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Government Bestlight, penetapan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Februari 1929 nomor 25 telah diakui dengan sah berdirinya Aceh Study Fund di Kutaraja. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 28 Mei 1929 dengan maksud memperbaiki pendidikan dan memberikan bantuan kepada anak-anak Aceh yang ingin melanjutkan pendidikan ke daerah lain. Pada tahun 1939, berdirinya Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA yang diketuai oleh Tengku Daud Bereh. Pengurus besar PUSA ini berkedudukan di Sigli, di tempat kediaman Tengku Daud Bereh dan Tengku Muhammad Nur El-Ibrahimi yang merupakan menantu dari Tengku Daud Bereh. Melihat pertumbuhan organisasi Muhammadiyah di Aceh pada rentang tahun 1931 hingga 1939, pemerintah Hindia Belanda mendukung berdirinya PUSA. Hal ini bertujuan untuk memecah pengaruh Muhammadiyah di Aceh guna mencegah pengaruh Muhammadiyah dalam membangkitkan politik nasional Indonesia. Ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda ketika mendukung Sarekat Aceh sebagai organisasi tandingan Sarekat Islam yang merupakan organisasi nasional Indonesia yang mulai masuk ke Aceh. Teuku Nyak Arif sebagai tokoh politik nasional melihat terbentuknya PUSA sebagai kemunduran. Meskipun demikian tidak ada usaha ataupun langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Teuku Nyak Arif untuk menentang pendirian PUSA karena ia ingin menjaga keutuhan persatuan. PUSA mengadakan hubungan dengan Jepang di Malaysia sejak tahun 1040 sampai 1942. Kemudian Jepang mempergunakan PUSA untuk meningkatkan pengaruh Belanda di Aceh. Teuku Nyak Arif adalah salah satu tokoh yang tidak setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh PUSA tersebut. Jalan politik yang ditempuh oleh PUSA dengan menjalin kerjasama dengan Jepang merupakan sebuah langkah mundur bagi pergerakan nasional itu sendiri.
Posisi politik Teuku Arif dalam masa kekuasaan Jepang di Aceh. Pada periode pendudukan Jepang, mereka membentuk Sumatera Kuosangi seperti Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera di Bukit Tinggi. Muhammad Syafi, seorang tokoh dari Sumatera Barat, ditunjuk sebagai ketua, sedang Teuku Arif ditunjuk sebagai wakil ketua. Hal ini menunjukkan bahwa Teuku Arif memiliki kapasitas dan pengaruh di politik nasional pada saat itu. Profesor Dr. Buya Hamka adalah salah satu tokoh pergerakan dan ulama terkenal di Indonesia dari Sumatera Barat dalam bukunya yang berjudul Kenang-Kenangan Hidup, menulis tentang Teuku Arif dan kawan seperjuangannya di Sumatera Kuosangi. Ia menyebut Teuku Arif mengkritik keras beberapa tingkah laku dan cara pemerintah Jepang yang tidak dapat diterima oleh jiwa bangsa Indonesia, seperti pelacuran, pasar malam, judi, dan lain-lain. Terlalu berani dia, Dr. Akagani, Teuku Arif, Dr. Ferdinand Lumban Tobing adalah inti-inti sebenarnya dalam pertumbuhan nasionalisme di Kuosangi. Selanjutnya, Hamka menguraikan pula, dalam sidang Sumatera Kuosangi di Bukit Tinggi itu bukan sedikit laba yang didapat pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan hanya sedikit laba untuk Jepang. Di sana diteguhkan semangat persatuan dan terang-terangan ditentang semangat yang hendak memisahkan Sumatera dari persatuan Indonesia. Karena membela rakyat dan teman seperjuangannya yang dianiaya, serta diperlakukan semena-mena oleh Jepang, Teuku Arif pernah ditahan oleh Kempetai atau polisi militer Jepang, tetapi mengingat kekhawatiran terhadap pengaruh beliau dan campur tangan Cokang atau residen Jepang, akhirnya beliau dibebaskan kembali. Sewaktu Jepang memerintahkan pengosongan beberapa kampung di sekitar Kutaraja seperti Punge, Blangoi, Ulele, Deyah Gelumpang, dan lain-lain untuk dijadikan basis pertahanan Jepang, Teuku Arif melawannya dengan keras sehingga Jepang terpaksa berharap itu.